Pindah ke paket ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyadi. NIM saya 2501026009. Nah, baik, saya langsung saja. Saya akan menjelaskan atau membabarkan materi basis data. Menjelaskan tentang RD Part 1, panduan komprehensif pemodelan data dan basis data relasional. Baik, next. Model dan model data, definisi dan landasan teoretis. Baik, next. Apa itu model dan model data? Model umum, representasi abstrak dari dunia nyata seperti cetak biru arsitek sebelum membangun gedung. Model menyederhanakan realitas yang kompleks agar mudah dipahami. Selanjutnya, model data, sekumpulan alat konseptual untuk mendeskripsikan data, hubungan data, semantik data, dan batasan konsistensi dalam sebuah sistem informasi. Next, selanjutnya tentang hierarki model data. Nah, di sini pemodelan data biasanya dilakukan dalam 3 tahap utama untuk menjamin akurasi. Apa saja? 1. Konseptual. Apa sih konseptual? Itu gambaran bisnis tingkat tinggi. Yang kedua, logis. Apa sih logis itu? Logis itu struktur teknis tanpa bergantung pada software. Selanjutnya yang ketiga, fisik. Apa sih itu fisik? Fisik ialah implementasi nyata pada sistem database atau DBMS. Next, selanjutnya B. Mengapa data dimodelkan? Kegunaan dan nilai strategis. Next. Guna dan manfaat pemodelan. Ada 3: komunikasi, integritas, efisiensi. Menjadi bahasa komunikasi, menjadi bahasa penghubung antara user bisnis dan pengembang teknis. Yang kedua, integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu memastikan aturan bisnis rules. Nah, diterapkan dengan benar di database. Yang selanjutnya, efisiensi. Apa sih efisiensi itu? Mencegah redundansi data dan mempercepat proses pengambilan informasi. Nah, itu. Next, selanjutnya, dampak tanpa pemodelan. 70% kegagalan sistem akibat desain buruk. Ini desain buruk itu ngaruh. Resiko fatal. Apa sih resiko fatal itu? Resiko fatal itu tanpa pemodelan data yang benar, sistem akan mengalami kekacauan struktur, data ganda yang tidak sinkron, dan biaya pemeliharaan yang sangat mahal karena sering terjadi error logika. Next, selanjutnya C. Entitas dan atribut, komponen utama pembentuk database. Next, selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apakah itu entitas? Entitas adalah objek atau konsep di dunia nyata yang dapat dibedakan satu sama lain dan informasinya perlu disimpan. Contoh, orang, mahasiswa. Contoh orang, mahasiswa, pegawai, pelanggan. Nah, itu contoh orang. Contoh objeknya, mobil, produk, buku. Konsep, rekening, mata kuliah. Di sini ada yang namanya student. Nah, lanjut aja, next lah. Nah, selanjutnya karakteristik atribut. Atribut adalah
properti yang mendeskripsikan karakteristik dari sebuah entitas. Contohnya apa? Entitas mahasiswa memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, primary key name. Identitas unik yang tidak boleh sama antar mahasiswa. Terus atribut simple. Nama, deskripsi dasar entitas. Selanjutnya atribut komposit atau alamat. Bisa dipecah lagi menjadi jalan, kota, pos, dan lain-lain lah. Dan selanjutnya atribut derivatif atau umur, nilai yang dihitung dari atribut lain, tanggal lahir contohnya tuh. Next, lanjut. D, entity, relationship diagram, visualisasi hubungan antar data. Next, lanjut. Variasi notasi penggambaran IRD. IRD adalah diagram yang menunjukkan hubungan antar entitas. Ada beberapa cara populer untuk menggambarkannya. Ya, bisa dilihat sendiri. Ini mau dibacakan nggak kebaca ini rupanya. Lanjut next lah. Di sini ada link, image, source, link, next, os. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya posisi masih dalam pembelajaran dan masih dalam pendidikan. Masih ingin dididik, masih butuh petunjuk. Karena itu mohon maaf apabila kekurangan atau kata-kata yang kurang pas. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tos. Terus kembali kamu tadi, kembali. Udah, kembali kayaknya. Bisa lihat. Kalau ini video yang hitam naik. Stop and stop.